Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 1 tentang bilangan. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak adalah Andri Saputra, SPD MPD. Jika ada ingin mengirimkan pesan ataupun yang lainnya dengan email andrisaputra_08 Bapak mengajar di SMP Negeri 12 Pekanbaru yang beralamatkan Jalan Guru Haji Sulaiman nomor 37. Baik, kita akan lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu kegiatan 1, macam-macam jenis bilangan. Nah, jenis bilangan, ada apa aja? Bilangan bulat positif, yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat 0, itu 0 itu sendiri. Bilangan bulat negatif mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Yang bilangan bulat itu sendiri adalah 0 sampai negatif 1 sampai negatif tak terhingga, dan 1 sampai positif tak terhingga, itu disebut dengan bilangan bulat. Nah, ternyata selain bilangan bulat, ada yang disebut dengan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, 3, 4. 5, 6, sampai dan seterusnya. Bilangan prima yaitu mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Dan bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri kecuali angka 2 itu sendiri. Oke, kita masuk ke kegiatan kita yang kedua, membandingkan bilangan bulat. Nah, kita akan masuk masalah pertama. Sepanjang bulan Februari 2018, suhu di Inggris berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku 0 derajat, sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Apa yang kalian ketahui tentang kalimat di atas? Artinya, 10 derajat Celcius di atas titik beku disebut dengan ditulis dengan 10, artinya 10 di atas 0. Dan selanjutnya, pada malam hari itu turun. Artinya 15 Celcius itu berada di bawah titik beku, berarti dari titik bekunya itu adalah titik bekunya adalah 0, berarti ditulis negatif 15 atau dibaca dengan negatif 15. Nah, itu tentang masalah pertama. Dan yang kedua, bila bilangan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif, kita bisa lihat pada garis bilangan. Negatif 1 yang berwarna merah, itu adalah bilangan bulat negatif, 0 itu bilangan 0, atau dari 0 sampai ke 1 sampai tak terhingga itu disebut dengan bilangan cacah. Selanjutnya 1, 2, 3 itu disebut dengan bilangan bulat positif. Nah, itu deskripsinya. Atau bilangan bulat positif itu disebut juga dengan bilangan asli. Oke, paham ya? Itu tentang bilangan. Atau yang selanjutnya, kita akan membedakan manakah di antara dua bilangan tersebut yang besar. Tentukan bilangan mana yang lebih besar antara 47.653 dengan 8.699. Artinya apa? Kita perlu tahu dulu 47.653 itu artinya apa? 4 itu sebagai apa? 4 adalah sebagai puluhan ribu, 7 adalah ribuan, 6 adalah sebagai ratusan, 5 sebagai puluhan, dan 3 adalah sebagai satuan. Sedangkan pada 8.699, 8 itu hanya sebagai ribuan. Maka kita bisa simpulkan 47.653 lebih besar dari 8.699.
Nah, untuk kegiatan kita ketiga adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ingat ya, ini sudah kita pelajari atau Ananda pelajari pada saat SD. Masalah 1, Aulia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Aulia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Setelah beberapa lama, Aulia merasa bosan dengan bonekanya. Itu lalu Aulia berniat ingin memberikan 3 bonekanya kepada adiknya. Berapakah sisa boneka yang dimiliki oleh Aulia? Artinya kita bisa menggunakan garis bilangan. Nah, karena Aulia mempunyai 3 boneka, maka kita lihat dari titik 0, kita buat garis bilangan, tanda panah menuju ke angka 3. Nah, pas di angka 3 kita berhenti karena Aulia hanya mempunyai 3 boneka. Selanjutnya, Aulia mendapatkan hadiah 4 boneka. Berarti dari angka 3 tersebut, ditarik garis lagi, panah menuju 4 boneka. 4 boneka berarti, artinya adalah dari angka 3 bergerak menuju 4, 5, 6, 7. Nah, berhenti di angka 7 karena 4 boneka yang penambahannya. Kemudian dia memberikan 3 bonekanya kepada adik. Dari angka 7 kita berbelok kemana? Ke sebelah kiri karena memberikan. Berarti langkahkan 6 ke angka 5, ke angka 4, dan berhenti di angka 4 pada merah panah merah tersebut. Artinya disitulah titik di mana boneka Aulia saat ini banyaknya. Jadi boneka Aulia saat ini adalah sekitar sekarang adalah 4 buah boneka. Nah, kita lihat masalah kita yang kedua. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar, penyelam tersebut menyelam lagi di kedalaman 2 meter. Kemudian dia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih keadaan kedalaman pada kedua kondisi tersebut? Yang ditanya selisih ya, artinya 0 mewakili permukaan laut, negatif 2 mewakili 2 meter di bawah permukaan laut, karena dia menyelamnya ke bawah ya, bukan ke atas. Dan negatif 5 mewakili 5 meter di bawah permukaan laut. Artinya kita memanfaatkan garis bilangan yang tegak, bukan yang mendatar. Artinya bagian bawahnya adalah ke bawah dari 0 adalah mulai dari negatif 1, 2, dan seterusnya. Bentuk soal tersebut bisa ditulis menjadi negatif 2 karena selisih kurang negatif 5. Nah, artinya kita bisa lihat adalah pertama penyelam itu menyelam sedalam 2 meter. Artinya 0 sampai negatif 2. Balikkan dulu ya, 0 sampai negatif 2, tanda merah. Nah, selanjutnya dia menyelam lagi sejauh 5 meter. Yang ditanya adalah selisih. Karena dia selisih, maka negatif ketemu negatif menjadi positif. Maka tanda panahnya berubah menjadi ke sebelah kanan. Nah, artinya dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Maka tanda panahnya berubah ke arah negatif 3. Nah, berhenti di titik 3. Jadi selisih kedalaman penyelam pada suatu kondisi tersebut adalah 3 meter. Kenapa dia positif? Nah, kita coba lihat. Apakah dia menyelam kedalaman 5 meter di bawah titik 0 tadi? Apakah selisih mereka akan negatif? Kan tidak mungkin hasilnya akan negatif. Pasti hasilnya akan positif. Kalau negatif berarti dia tidak melakukan penyelaman sama sekali. Oke ya, seperti itu penjelasannya. Oke, kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu 0 mewakili permukaan laut, negatif 2 mewakili 2 meter di bawah permukaan laut, masih dengan kondisi yang tadi, negatif 5 mewakili 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, kita lihat, kalau ingin melihatnya dalam bentuk silsilah negatifnya kita ambil, nah tadi kan dari titik 0, 0 menuju ke negatif 2. Dan 0, selanjutnya, dia menyelam 5 meter dari titik 0 ke negatif 5. Selisih antara negatif 2 dan 5, kita perhatikan negatif 2 ke
negatif 2 ke negatif 5. Selisihnya adalah negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Selisih berarti antaranya. Antaranya berarti ada 3. 3 bilangan yang ada 3 meter kedalaman antara penyelaman pertama dengan penyelaman yang kedua yang dilakukan oleh penyelam tersebut. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif. Untuk sembarangan bilangan bulat, A dan B berlaku. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Artinya apa? 2 ditambah 3 akan sama hasilnya dengan 3 ditambah 2. Yaitu sama-sama 5. Kalau sifat asosiatif, untuk sembarangan bilangan bulat, A, B, dan C selalu berlaku. Dalam kurung A tambah B, tutup kurung, tambah C sama dengan A tambah B, buka kurung, B tambah C, tutup kurung. Artinya kalau kita masukkan ke dalam bilangan, 1 ditambah 2, A tambah B, 1 tambah 2, tambah 3 sama dengan 1 tambah dalam kurung, 2 ditambah 3. 1 tambah 2 itu adalah 3, tambah 3, 6. Kalau selanjutnya, A tambah B tambah C, 1 tambah dalam kurung 2 tambah 3. 2 tambah 3-nya adalah 5, tambah 1 jadinya 6. Berarti itu sifat komutatif, sebelah kiri dan kanannya hasilnya sama. Dan kita lanjutkan ke sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, yang selanjutnya adalah sifat tertutup. Artinya, jika A dan B merupakan anggota himpunan bilangan bulat, maka hasil operasi A tambah B merupakan anggota himpunan bilangan bulat juga. Artinya kalau 1 tambah 2 sama dengan 3. Oh, ternyata 3 juga merupakan bilangan bulat. Itu maksudnya disebut dengan sifat tertutup. Yang kedua adalah sifat identitas. Nah, sifat identitas di sini adalah A ditambah 0 sama dengan A. Artinya identitas dalam penjumlahnya adalah 0. Pada penjumlahan unsur identitasnya adalah 0. Artinya jika A merupakan bilangan himpunan bilangan bulat, maka A ditambah 0 sama dengan A. Atau B ditambah 0 sama dengan B, dan seterusnya. Itu disebut dengan sifat atau unsur identitas pada penjumlahan. Nah, untuk anak-anak Bapak di rumah, ini adalah tugas 1 kita, selesaikan, kerjakan di kertas lembar. Jangan lupa buat nama, buat kelas, buat tugas pertama, buat nama mata pelajarannya, buat nama gurunya yang mengajar, yaitu Bapak Andri Saputra. Nah, soal yang pertama, manfaatkan sifat-sifat bilangan komutatif dan asosiatif, itu soalnya silahkan kerjakan. Yang kedua, seorang turis di Selat Sunda melihat ikan lumba-lumba meloncat sampai 3 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan itu menyelam sampai 5 meter di bawah permukaan laut. Gambarlah, yang A gambarkan garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Yang B tentukan selisih ketinggian lompatan dan kedalaman ikan menyelam, kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Yang ketiga, Edward ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol di atas permukaan tanah 2 meter dan permukaan air 4 meter di bawah permukaan tanah. Berapakah panjang tali dari permukaan air ke katrol tersebut? Yang keempat, 2 ekor ikan emas berada dalam akuarium. Ikan yang besar berukuran 15 cm berada di bawah permukaan, ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air dan ikan kecil berada 9 cm di bawah permukaan air. Berapakah perbedaan jarak kedua ikan dari permukaan air? Yang kelima, sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Coba nyatakan posisi selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Nah, anak-anak Bapak, ini adalah latihan, silahkan kerjakan dengan teliti, dengan
hati-hati, belajarlah dengan baik di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap belajar di rumah, jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Anak-anak Bapak, jagalah kesehatan selama masa pandemi pada saat ini. Jangan lupa selalu berdoa sebelum mengerjakan atau belajar di rumah. Saya Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.